eh, Ari Bias kembali mengajukan gugatan terhadap pihak promotor ya. Ya. Dan tergugatnya itu salah satunya kan ada Agnes juga. Mungkin seperti apa Bang penjelasan dari Bang Mila? Iya, jadi kan ini artinya kan adalah eh, semua orang kan memiliki hak yang sama di mata hukum. Ya, ketika terjadi suatu peristiwa hukum, maka harus ada dong yang bertanggung jawab atas peristiwa hukum tersebut, betul nggak? Ketika terjadi yang namanya pelanggaran hak cipta, maka harus ada orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, betul ya? Nah, awalnya kembali kita bicara tentang teori, ya siapa orang yang paling bertanggung jawab untuk bertanggung jawab ketika mempertunjukkan satu karya ciptaan tanpa izin dari penciptanya. Kita masukkan Agnes Mo lah yang bertanggung jawab. Karena dialah yang menggunakan dan memakai lagu itu dan dia dibayar untuk mempertunjukkan lagu tersebut. Gugatan kita ini kan dikabulkan oleh pengadilan niaga. Maka diberikanlah sanksi denda kepada Agnes Mo untuk membayar denda 1,5 M. Dari mana 1,5 M-nya itu? Karena ada 3 kali pelanggaran. Dan masing-masing pelanggaran itu nilai dendanya menurut undang-undang itu 500 juta. Berarti 500 kali 3 1,5 miliar. Oke. Lalu Agnes kasasi. Putusan kasasi membatalkan putusan niaga. Menurut dia, Agnes Mo tidak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab itu adalah penyelenggara. Yang bertanggung jawab itu adalah orang yang menjadi IO. Ari memilih untuk tidak PK. Maka kita anggap putusan itu inkrah bahwa penyanyi itu tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang tidak meminta izin ketika membawa suatu ciptaan. Lalu kalau misalnya penyanyi yang nggak bertanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab tentu udah pasti IO-nya, penyelenggaranya. Ini kan kita mengikuti teori dan pola pikir yang sekarang berkembang. Nah, jadi oleh karena itu adalah patut kalau misalnya kemudian Ari, oke, kalau memang kamu menganggap bahwa yang bertanggung jawab itu adalah IO-nya, kita gugat IO-nya. Maka kita gugat Holywing. Ya, sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas pelanggaran ini karena tidak meminta izin tapi menampilkan satu pertunjukan live konser yang lagu Bilang Saja itu dibawakan. Ya. Untuk menghindari yang namanya kurang pihak dalam gugatan ini, maka kita juga menggugat Agnes Mo sebagai turut tergugat karena dialah pelaku sesungguhnya yang menyanyikan lagu Bilang Saja. Kita nggak mau nanti Holywing lempar lagi ke sana. Oh, bukan kami yang membawakan. Jadi ini akan berkutat di situ aja nih. Nah, jadi makanya kita gugat juga ikut Agnes Mo di dalamnya sebagai turut tergugat. Ya. Nanti ngomong lagi pasal 23 ayat 5 ini segala macam LMKN. Nah, jadi makanya kita juga masukkan LMK dalam hal ini KCI karena Ari itu di bawah KCI juga sebagai turut tergugat. Dan tentunya LMKN. Jadi agar untuk menghindari tidak lagi putusannya kurang pihak, kurang itu, kenapa nggak digugat ini. Nah, jadi sekarang kita kembalikan masalah ini sesuai dengan apa yang menjadi keputusan daripada Mahkamah Agung ketika memutuskan perkara Agnes Mo, dan juga kita kembalikan kepada para opini-opini yang berkembang itu yang menyatakan IO, kita buktikan hari ini apakah dengan gugatan yang sudah menempatkan IO sebagai orang yang bertanggung jawab dapat dikabulkan apa tidak. Karena kalau tidak dikabulkan, maka pertanyaannya, dalam suatu pelanggaran pertunjukan satu ciptaan di dalam live konser, siapa yang bertanggung jawab? Kalau penyanyinya bukan, penyelenggaranya bukan, lalu siapa? Masa hukum di Indonesia ini tidak memberikan kepastian? Nah, inilah yang menjadi landasan kenapa akhirnya kemudian Ari Bias kembali memperjuangkan haknya itu dengan mengajukan gugatan dan menggugat Holywing sebagai orang yang menyelenggarakan ketiga konser tersebut. Kita lihat akan ada satu kepastian hukum atau akan ada kekacauan lagi karena pola pikir yang tadi saya katakan. Agnes nggak bersalah sebagai pembawa lagunya, Holywing nggak bersalah sebagai penyelenggaranya. Lalu siapa yang salah? Penciptanya yang salah karena menciptakan lagu. Nah, ini dia. Jadi artinya mari kita lihat bagaimana keadilan ditegakkan
di negara ini untuk para pencipta lagu. Berarti LMK sendiri dan Agnes sendiri kan itu kan ikut tergugat ya Bang ya. Itu menjadi alat bukti pendukung aja kah atau Kan gimana? tadi saya sudah katakan, supaya tidak kurang pihak, karena kan semuanya orang mendalilkan gitu loh. Ini kenapa nggak digugat ininya, kenapa nggak digugat itunya, kan begitu. Contohnya kasusnya Kenan Nasution. Kenapa nggak digugat LMKN-nya, kenapa nggak digugat ininya, kurang pihak, kan begitu. Dan sekarang kita lengkapi pihaknya. Karena dalam konser itu, pihak-pihaknya kan adalah Holy Wing sebagai orang yang menyelenggarakan kegiatan itu, Agnes yang menyanyikan lagu itu, LMK dan LMKN yang bicara tentang royalti. Karena semua orang bilang, ini harusnya LMK. Ini kewenangan LMKN. Kenapa pencipta? Kan ini ya. Jadi itu artinya kita masukkan semua mereka itu karena dalam peristiwa hukum ini, mereka itu dianggap adalah elemen-elemen yang terpenting terjadinya suatu kegiatan. Gitu. Jadi bukan mendukung alat bukti, enggak, buktinya kita bukti konser itu ada. Ya, saya kira seperti itu penjelasan saya. Tapi kalau untuk sidang perdananya sendiri untuk gugatan yang baru ini kapan nih, Bang? Kan sudah sidang kemarin. Kemarin sidang tanggal 11. Ya, jadi gugatan Aribes itu sudah disidangkan kemarin tanggal 11 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Ya, dalam sidang itu tergugatnya hadir, ya kuasa hukumnya. Tapi para turut tergugat belum hadir. Untuk selanjutnya sidang kapan, Bang? Nanti akan diinformasikan. Ya, untuk sidang selanjutnya. Dan akan hadir Aribes. Ya kita kan udah dikuasakan ke kita, kan sudah dikuasakan ke kuasa hukum. Ini kan bukan pidana, ini kan perdata, ya. Dan dalam niaga itu kan nggak ada yang namanya mediasi. Kalau ada mediasi mungkin saja prinsipalnya akan hadir, tapi kan ini kan tidak. Jadi makanya hukum acaranya beda, ya cukup diwakili oleh kuasa hukum saja dalam perkara ini. Oke. Sip, aman. Makasih.